Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kelas 8? Semoga kalian tetap semangat belajar di rumah. Ayo, kalian lihat materinya. Kalian belajar. Ya, oke. Kalian sudah siap dengan alat tulis kalian? Baik, pada kesempatan hari ini Ibu akan mengajarkan sebuah materi yaitu menyusun teks eksplanasi atau cara menulis teks eksplanasi. Oke. Menyusun teks eksplanasi pertama adalah menentukan fenomena yang akan ditulis. Yang kedua, mencatat poin-poin atau topik yang akan dikembangkan. Yang ketiga, menyusun kerangka teks eksplanasi sesuai dengan struktur. Yang keempat, mengembangkan kerangka menjadi teks eksplanasi. Oke. Bagaimana menyusun teks eksplanasi? 1. Menentukan fenomena yang akan ditulis. 2. Mencatat poin-poin atau topik yang akan dikembangkan. Yang ketiga, menyusun kerangka teks eksplanasi sesuai dengan struktur. Keempat, mengembangkan kerangka menjadi teks eksplanasi. Yang kelima, menentukan judul. Oke, sekarang menentukan fenomena yang akan ditulis. Nah, fenomena apakah yang sedang hit, yang sedang terjadi di lingkungan kalian? Nah, fenomena apa? Fenomena kan kemarin ada berapa? Ada fenomena alam, pendidikan, sosial, ya kan? Budaya. Nah, itu fenomenanya. Nah, sekarang apa yang sedang hit di lingkungan kalian? Bisa kalian membuat fenomena tentang COVID misalnya, bisa. Atau sekarang karena musim hujan. Nah, fenomena alam musim hujan bisa kalian jadikan temanya. Setelah menentukan temanya, kalian mencatat poin-poin atau topiknya. Nah, temanya kan hujan. Nah, di sini poin-poinnya. Jumlah air di dunia ini selalu mengikuti siklus yang namanya siklus hidrologi. Kedua, siklus tersebut berlangsung melalui beberapa proses, antara lain proses evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Yang ketiga, dalam proses evaporasi, air yang ada di permukaan bumi berubah bentuk menjadi uap atau gas akibat panasnya matahari. Keempat, tumbuh-tumbuhan menyerap air melalui akarnya. Kelima, perbedaan temperatur di atmosfer, uap akan berubah menjadi air lagi. 6. Adanya gravitasi membuat butiran air tersebut turun ke bumi. 7. Dalam jaringan sungai, air ini mengalir mulai dari sungai yang kecil ke sungai yang besar. Nah,
inilah poin-poin atau topik dari cara membuatnya dari tema hujan. Nah, sudah mencatat poin-poin dan temanya, kita sekarang menyusun kerangka teks fantasi. Nah, menyusun kerangka teks eksplanasi. Maaf, bukan fantasi ya. Menyusun kerangka teks eksplanasi. Nah, struktur teks eksplanasi itu ada 3, yaitu pernyataan umum, penjelas, dan interpretasi. Nah, tadi dari topik-topik atau poin-poin tersebut kita kelompokkan. Ya kan? Kita kelompokkan sesuai dengan struktur teks eksplanasi. Nah, tadi pertama adalah pernyataan umum. Mana yang masuk pernyataan umum? Nah, yang masuk pernyataan umum, jumlah air di dunia ini selalu mengikuti siklus yang namanya siklus hidrologi. Siklus tersebut berlangsung melalui beberapa proses, antara lain proses evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Ketiga, dalam proses evaporasi, air yang ada di permukaan bumi berubah bentuk menjadi uap atau gas akibat panasnya matahari. Sekarang deretan penjelas. Nah, deretan penjelas apa saja? Nah, deretan penjelas kan sudah menjelaskan bagaimana terjadinya hujan. Tumbuh-tumbuhan menyerap air melalui akarnya. Perbedaan temperatur di atmosfer uap akan berubah menjadi air lagi. Adanya gravitasi membuat butiran air tersebut turun ke bumi. Nah, setelah ada deretan penjelas, ada interpretasi. Dalam jaringan sungai, air ini mengalir mulai dari sungai yang kecil ke sungai yang besar. Nah, ini yang dinamakan menyusun kerangka teks eksplanasi. Jelas? Mengembangkan kerangka menjadi teks. Nah, tadi sudah dari poin. Pertama kita temukan temanya, poin atau topik-topiknya, lalu menyusun menjadi kerangka teks. Nah, sekarang mengembangkan kerangka teks tersebut menjadi sebuah teks eksplanasi. Kita lihat, kalian baca. Baca baik-baik. Oke, sudah dibaca? Sudah paham anak-anak? Nah, setelah tadi ada teks eksplanasi,
Sekarang kita tentukan judulnya. Menentukan judulnya. Kira-kira judul teks tersebut apa? Judul, kalian buat judul semenarik mungkin. Sehingga pembaca akan menarik membaca teks kalian. Nah, proses hujan bisa. Fenomena alam hujan bisa. Hujan bisa. Ya. Oke. Inilah yang dinamakan menentukan judul. Proses hujan, fenomena alam hujan, atau hujan. Nah, judulnya apa menurut kalian? Oke, jelas? Paham? Tadi langkah-langkah cara menulis teks eksplanasi. Pertama adalah mencari fenomena yang sedang ada di dalam lingkungan kalian, yang sedang hit. Yang kedua, mencari poin atau topik. Yang ketiga adalah membuat kerangka karangan. Membuat kerangka karangan sesuai dengan struktur teks eksplanasi. Yang keempat, membuat teks seutuhnya. Dari kerangka karangan kalian buat menjadi sebuah karangan seutuhnya, teks eksplanasi. Setelah itu baru kalian tentukan judulnya. Oke, jelas, paham? Oke, alhamdulillah materi hari ini selesai. Tugas kalian adalah kalian buat teks eksplanasi. Dengarkan baik-baik. Kalian membuat teks eksplanasi. Ingat, kalian membuat teks eksplanasi bebas. Kalian boleh memilih fenomena alam, fenomena budaya, fenomena sosial, fenomena pendidikan. Bebas kalian membuatnya. Kemudian kalian tulis di buku tulis, kalian foto. Ingat, tulis nama di pojokan kiri kalian. Kalian paraf tanda tangan seperti yang kemarin. Oke? Jelas ya? Oke. Semoga kalian bisa membuatnya. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.